Itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka. Saya luruskan pemberitaan-pemberitaan yang beredar di media bahwa yang telah disebutkan nama-nama itu bercampur dengan beberapa organisasi, totalnya keseluruhan ada 26 nama. Itu yang benar, yang telah diberikan kepada penyidik. Tapi saya tunggu-tunggu kok malingnya tidak ketangkep-ketangkep. Saya berharap malingnya segera ketangkep. Begitu kata Bu Nani waktu itu. Di sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Setelah Pak Dadan ditangkap dan kemudian Bu Nani jadi kepala BGN, saya jadi tahu kenapa Bu Nani kok sejak itu pengen malingnya ketangkep. Mungkin supaya beliau yang jadi kepala malingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Indo Kritika. Kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG kembali membuat publik terkejut. Jika sebelumnya perhatian masyarakat tertuju pada dugaan penyimpangan tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional atau BGN, kini perkembangan terbaru justru membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak yang lebih luas. Kejaksaan Agung baru saja menetapkan tersangka baru dari pihak swasta. Itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka, ya, atas nama AYS, berinisial AYS atau Asep Yusuf Sumantri. Penyidik menduga yang bersangkutan memiliki peran penting dalam proses verifikasi mitra program MBG. Menurut informasi yang beredar dari hasil penyidikan, modus yang digunakan tidak lagi sekedar persoalan administrasi biasa. Penyidik menduga terdapat praktek intervensi terhadap proses verifikasi serta dugaan permainan yang dikenal dengan istilah jual beli titik dapur kosong. Apa artinya? selaku pihak swasta sebagai tersangka, ya, dengan kasus posisi sebagai berikut, kurang lebih bahwa PT AYS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka SS selaku wakil kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka melaksanakan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong. Sederhananya, ada dugaan bahwa lokasi atau titik dapur yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis justru dijadikan komoditas untuk kepentingan kelompok tertentu. Jika dugaan ini terbukti, maka program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia berpotensi berubah menjadi ladang keuntungan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun teman-teman, kejutan terbesar bukanlah penetapan tersangka baru tersebut. Perhatian publik kini tertuju pada langkah yang diambil mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya. Melalui kuasa hukumnya, Sony Sonjaya secara resmi mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC kepada Kejaksaan Agung. Nah, disinilah persoalan menjadi semakin menarik. Karena menurut pernyataan kuasa hukumnya, Sony tidak hanya mengajukan permohonan JC, ia juga menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau bab yang disebut memuat sekitar 26 nama dari berbagai kalangan, mulai dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Disebut masuk dalam daftar yang disampaikan kepada penyidik. Saya luruskan pemberitaan-pemberitaan yang beredar di media bahwa yang telah disebutkan nama-nama itu bercampur dengan beberapa organisasi, totalnya keseluruhan ada 26 nama. Itu yang benar, yang telah diberikan kepada penyidik oleh klien kami. Jadi adalah, jadi jangan
dikembang-kembangkan narasi-narasi yang nanti akhirnya jadi banyak pertanyaan kepada orang. Ya kita sebutkan aja lah berinisial seperti misalkan NS gitu loh, kemudian SS, lalu ada D yang disebutkan oleh klien kami, kemudian ada YZ yang disebutkan, lalu kemudian ada CA yang disebutkan. Nah yang lainnya nanti biarkan berkembang dengan sendirinya lah oleh penyidik atau nanti diberitahukan. Tentu saja informasi ini langsung menimbulkan gelombang spekulasi di tengah masyarakat, apalagi muncul kabar bahwa salah satu nama yang disebut berada dalam daftar tersebut adalah Kepala BGN yang baru saja dilantik, yaitu Nani S. Dayang. Namun perlu kita garis bawahi dengan sangat tegas, hingga saat ini penyebutan nama dalam sebuah dokumen pengakuan ataupun keterangan pihak tertentu tidak dapat diartikan sebagai bukti bahwa seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas praduga tak bersalah. Artinya setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu kita perlu memisahkan antara dugaan informasi penyidikan dan fakta hukum yang sudah terbukti di pengadilan. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah permohonan justice kolaborator dari Sony Sanjaya akan diterima oleh Kejaksaan Agung? Sambil penataan sambil jalan. Aduh, Mbak, coba yang ini kenapa sih? Aduh, Mbak. Saat ditanya wartawan, pihak terkait hanya memberikan jawaban singkat bahwa proses tersebut masih menjadi kewenangan penyidik dan akan dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sekarang mari kita pahami apa sebenarnya justice collaborator itu. Justice collaborator bukanlah orang yang bebas dari kesalahan. Justru biasanya JC adalah seseorang yang mengetahui secara mendalam sebuah kejahatan terorganisir dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar pelaku lain yang memiliki peran lebih besar. Karena itu justru JC tidak diberikan secara otomatis. Penyidik harus menilai apakah informasi yang diberikan benar-benar penting, dapat diverifikasi, dan membantu pengungkapan kasus secara menyeluruh. Dengan kata lain, jika permohonan tersebut diterima, maka penyidik kemungkinan akan mendalami lebih jauh seluruh informasi yang disampaikan, termasuk nama-nama yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Namun teman-teman, persoalan MBG ternyata tidak berhenti pada dugaan permainan verifikasi mitra. Penyidik Kejaksaan Agung juga membongkar dugaan penyimpangan besar dalam pengadaan barang operasional, dan angka yang muncul sungguh membuat publik terkejut. Bayangkan saja, terdapat dugaan pengadaan sekitar 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Kemudian ada puluhan ribu komputer tablet, ada ribuan smart TV berukuran 75 inci, dan bahkan pengadaan puluhan ribu pasang sepatu petugas lapangan. Pertanyaannya sederhana, apakah seluruh pengadaan tersebut memang benar-benar dibutuhkan untuk mendukung program MBG? Inilah yang sedang ditelusuri oleh penyidik. Menurut informasi yang berkembang, dalam proses penyidikan terdapat dugaan markup atau penggelembungan harga dan sejumlah pengadaan tersebut. Jika dugaan itu terbukti, maka uang negara yang seharusnya digunakan untuk memperkuat pelayanan publik justru berpotensi bocor ke pihak-pihak tertentu. Kita berbicara mengenai program yang menyangkut masa depan generasi muda Indonesia,
Program yang seharusnya memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Program yang menjadi salah satu agenda strategis nasional. Karena itulah publik sangat sensitif ketika mendengar adanya dugaan korupsi di sektor ini. Masyarakat tentu bertanya-tanya, jika benar terjadi penyimpangan, berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan, siapa saja yang mendapatkan keuntungan, dan apakah seluruh pihak yang terlibat akan diproses tanpa pandang bulu. Pertanyaan terakhir inilah yang kini menjadi sorotan utama, karena sejarah menunjukkan bahwa banyak kasus besar akhirnya berhenti pada pelaku lapangan, sementara aktor-aktor yang memiliki pengaruh lebih besar justru sulit tersentuh hukum. Yang namanya hukum di Indonesia Anda tahu sendiri. Publik tentu berharap hal itu tidak terjadi dalam kasus MBG. Apalagi jika benar terdapat informasi yang mengarah pada keterlibatan banyak pihak dari berbagai institusi. Pada akhirnya yang dibutuhkan masyarakat bukanlah rumor, bukanlah spekulasi, dan bukan saling tuding. Yang dibutuhkan adalah pembuktian hukum yang transparan. Jika ada pihak yang tidak bersalah, maka namanya harus dipulihkan. Namun jika tidak ada pihak yang terbukti terlibat, maka proses hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. Karena yang dipertaruhkan bukan sekedar uang negara, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat terhadap program yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah pengajuan justice kolaborator ini akan menjadi pintu masuk terbongkarnya aktor-aktor besar di balik kasus MBG? Dan apakah Kejaksaan Agung akan mampu mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya tanpa memandang jabatan dan kekuasaannya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru kasus-kasus penting yang sedang menjadi perhatian publik. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.